Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Senang sekali bisa menjumpai dan menyapa setiap kita kembali melalui GKM Menyapa edisi hari ini. Nah, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah dalam kehidupan setiap kita, saudara dan saya, menerima sebuah hadiah yang melampaui ekspektasi kita, namun apa yang sebenarnya kita harapkan justru tidak kita terima? Nah, misalkan mungkin ada saudara yang telah mengundang kerabat atau keluarga teman lama saudara di acara yang sedang saudara buat, dan pada hari itu mereka semua mengirimkan beberapa kue, minuman, dan hadiah-hadiah lainnya, tetapi kehadiran mereka justru tidak ada. Padahal mungkin saudara pada waktu itu sedang mengharapkan kehadiran mereka lebih daripada hadiah dari mereka. Mungkin pada waktu itu saudara sedang rindu bercakap-cakap dengan mereka, menanyakan kabar mereka, berbagi kenang-kenangan masa lalu bersama-sama, atau hal-hal lainnya untuk diperbincangkan bersama-sama. Nah saudara, seperti itulah kira-kira dengan apa yang pernah terjadi dalam sudut pandang Tuhan pada waktu Ia melihat relasi Dia dengan umat pilihannya Israel. Nah saudara, umatnya ini terus memikirkan persembahan hebat seperti apa yang harus dibawa kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Tetapi apa yang sesungguhnya Tuhan harapkan dari mereka, dan yang paling penting Ia minta, justru mereka abaikan. Nah apa itu saudara? Mika pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8 berkata seperti ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah saudara yang terkasih, inilah kerinduan terdalam Tuhan, namun tidak Ia dapatkan dalam hidup umatnya. Malahan bukan saja tidak mendapat apa-apa, Ia justru mendapati hidup mereka sangat jauh dari kerinduan Ia itu. Oleh karena cara hidup mereka yang terus merajalela dalam dosa, terlepas dari kegiatan agamawi mereka yang terus berjalan. Nah saudara yang terkasih, hal yang paling diinginkan Tuhan untuk kita persembahkan adalah agar seluruh hidup kita boleh berpadanan dengan kehendak-Nya. Nah saudara, berlaku adil yang berarti melakukan dan memperjuangkan keadilan setiap hari. Mencintai kesetiaan, atau yang dalam versi bahasa Inggris itu diterjemahkan love mercy, atau mencintai belas kasihan, yang artinya suka, gemar, dan sering berbelas kasihan kepada sesama, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, yang berarti menghormati Dia, Tuhan, dalam seluruh hidup kita, yaitu dengan hidup taat sesuai perintahnya setiap waktu. Nah saudara yang terkasih, inilah yang diinginkan Tuhan dari kita, lebih daripada segala yang dapat kita persembahkan. Nah saudara, bukan berarti Tuhan tidak berkenan atas persembahan material kita. Persembahan material adalah cara kita menghormati dan membalas budi atas semua berkat-Nya dalam hidup kita, dan semuanya demi pembangunan gereja-Nya. Dan begitu pula sebenarnya prinsip di balik mempersembahkan hidup kita. Ya, karena Kristus telah terlebih dahulu mengorbankan seluruh hidupnya di atas kayu salib demi menebus dan memberi hidup baru bagi setiap kita, maka kita berhutang budi untuk membalaskan kebaikannya dengan cara mempersembahkan hati, pikiran, dan perbuatan hidup kita sepenuhnya.
Hanya dengan mempersembahkan hiduplah Ia boleh mendapati kita apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Sebagaimana yang Ia harapkan dari kita yang telah menerima hidup baru dari pengorbanannya. Nah, saudara yang terkasih, kiranya renungan ini boleh memberkati setiap kita dan terus mengingatkan kita apa yang terpenting dalam hidup Kristiani kita, yaitu apa? Ketaatan hidup kita. Itu adalah permintaan yang sederhana dari Tuhan, namun sangat berarti baginya, lebih daripada apapun yang Ia harapkan dari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.